Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 25. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Xiao Chen bangun, matahari sudah tinggi di langit dan hari sudah tengah hari. Aku terlalu memaksakan diri. Kurasa aku butuh istirahat 3 hari agar pulih sepenuhnya. Aku sudah terlalu banyak menghabiskan esensi darahku. Xiao Chen bangkit dan memijat titik akupuntur tayangnya sambil berjalan menuju gerbang kediaman Xiao. Catatan TL, titik akupuntur tayang terletak di sisi dahi. Ketika kedua penjaga gerbang melihat Xiao Chen muncul, mereka langsung berlari menghampiri sambil berkata dengan gembira, "Tuan muda kedua, akhirnya Anda kembali. Kepala klan telah mencari Anda sepanjang pagi. Sebaiknya Anda segera pergi ke aula utama." Xiao Chen terkejut. Mereka mencarinya sepanjang pagi, pasti ada sesuatu yang mendesak. Setelah mengucapkan terima kasih, ia bergegas ke aula besar. Saat itu, sebagian besar orang sudah pergi, hanya menyisakan Xiao Qiang dan Xiao Xiong. Xiao Chen segera bergegas menghampiri dan berkata, "Maaf, saya terlambat." Xiao Xiong menatap Xiao Chen dengan ragu, lalu bertanya, "Kenapa kulitmu begitu buruk? Kemana kamu pergi, dan apa yang kamu lakukan tadi malam? Kudengar kamu ada di kamar Yulan, dan baru keluar larut malam." Xiao Qiang, yang berdiri di sampingnya, menatap Xiao Chen dengan wajah tercengang. Jelas sekali ia juga menginginkan jawaban. Penampilan Xiao Chen saat ini tampak seperti ia telah melakukan suatu tindakan. Terlebih lagi, dengan reputasinya sebelumnya, sulit bagi orang untuk tidak memikirkan hal itu. Xiao Chen merasa malu dan buru-buru menjelaskan, "Penatua pertama, tolong jangan salah paham. Tadi malam, setelah mengobrol dengan Yulan, saya langsung pergi. Kulit saya jadi kusam karena ada yang salah dengan kultivasi saya. Lupakan saja, itu tidak penting. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk membahas masalah duel janji 10 tahun. Xiao Xiong melihat Xiao Chen ingin terus menjelaskan dirinya, jadi dia menyela. Melihat ekspresi tetua pertama, Xiao Chen ingin sekali menjelaskan secara detail kejadian semalam. Namun, karena Xiao Xiong sudah mengatakannya, ia tak berani melanjutkan penjelasannya. Xiao Xiong melanjutkan, "Kau seharusnya sudah paham dengan aturan duel janji 10 tahun. Peserta yang sudah terpilih tidak bisa diubah lagi. Xiao Jian dan Xiao Yulan tidak bisa berpartisipasi dalam duel. Jika ini terlalu berat untukmu, aku tidak akan memaksamu. Aku bukan sekadar formalitas. Sekalipun kita kehilangan Gunung Tujuh Tanduk, kita masih bisa mendapatkannya kembali di masa depan. Kuharap kau mempertimbangkan dengan matang sebelum memberiku jawaban. Lagi pula, kau adalah putraku," kata-kata Xiao Xiong tulus, tanpa kemunafikan. Xiao Chen merenung sejenak sebelum berkata, "Aku tidak akan menyerah. Apapun situasinya, aku harus berusaha." Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Terlepas dari hasil janji 10 tahun, dia berencana untuk meninggalkan klan Xiao. Jika dia meninggalkan klan Xiao tanpa melakukan apapun, hatinya tidak akan tenang. Xiao Xiong menatap Xiao Chen dengan tatapan mendalam sebelum perlahan berkata, "Ikutlah denganku. Tetua pertama, silakan ikut juga. Sudah saatnya kita memanfaatkan kekayaan yang telah dikumpulkan klan Xiao selama beberapa ratus tahun terakhir." Hati Xiao Qiang bergetar. Ia tahu kemana mereka pergi. Ekspresi wajahnya berubah serius dan penuh hormat. Xiao Chen mengikuti mereka berdua, dan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sepanjang perjalanan, mereka menggunakan lorong-lorong rahasia yang tersembunyi di balik benda-benda dan rintangan. Xiao Chen bahkan pernah ke beberapa tempat ini sebelumnya. Hanya saja, ia tidak pernah menemukan lorong rahasia itu. Dunia di belakang mereka benar-benar berbeda. Akhirnya, 2 orang di depan berhenti di depan pintu ruang bawah tanah. Xiao Qiang dan Xiao Xiong masing-masing mengambil satu bagian kunci dan menggabungkannya menjadi satu kunci. Mereka menggunakan kunci ini untuk membuka pintu ruang bawah tanah. Kemudian, Xiao Chen mengikuti mereka berdua ke dalam. Ruang bawah tanah itu sebenarnya adalah gudang rahasia. Hasil panen klan Xiao selama ratusan tahun terakhir semuanya tersimpan di sini. Ada senjata roh, harta karun rahasia, baju zirah, pil obat, teknik bela diri, semua yang dibutuhkan bisa ditemukan di sini. Xiao Chen terkejut dalam hatinya. Ia tak menyangka ada harta karun sebesar itu di bawah kediaman Xiao. Senjata roh di sini semuanya berperingkat mendalam, yang tertinggi adalah kelas superior. Ada juga banyak teknik bela diri berperingkat mendalam, serta banyak pil obat kelas 4 dan kelas 5. Namun,
Xiao Chen memiliki pedang bayangan bulan dianggap sebagai senjata surgawi ukiran kayu yang sebanding dengan harta karun rahasia tingkat tinggi dan warisan teknik bela diri dari Kaisar Guntur. Bagi anggota klan Xiao lainnya, barang-barang di dalam perbendaharaan akan membuat mereka bersukacita. Namun, Xiao Chen tidak terlalu tertarik pada barang-barang itu. Xiao Xiong mengambil satu set battle armor dan berkata, soal teknik bela diri dan senjata roh, seharusnya kau tidak kekurangan. Battle armor tingkat mendalam ini terbuat dari kulit lembut perut binatang iblis. Di saat bahaya, ini bisa menyelamatkan nyawamu. Xiao Chen mengambil battle armor itu dan memeriksanya. Battle armor ini sangat tipis, hanya sedikit lebih tebal dari pakaian biasa, dan tidak akan menghalangi gerakannya saat dikenakan. Ini barang yang cukup bagus, pikir Xiao Chen gembira dalam hatinya. Sulit untuk membeli battle armor seperti ini di pasaran, dan itu juga sesuatu yang dibutuhkan Xiao Chen. Baiklah, untuk yang lainnya, mungkin tidak akan menarik perhatianmu. Xiao Xiong terdiam sejenak, menatap Xiao Chen sebelum melanjutkan, pilih saja beberapa barang. Anggap saja itu kompensasimu. Xiao Chen tidak menolak, dan dengan santai memilih beberapa item. Setelah mengenakan battle armor di tubuhnya, ia meninggalkan tempat itu. 6 hari berlalu dengan cepat, dan duel janji 10 tahun akhirnya resmi dimulai. Dalam 6 hari terakhir, Xiao Chen mempelajari teknik pedang petir. Sebagian besar teknik bela diri yang ia kuasai saat ini merupakan hasil dari formula perubahan karakter dari asal-usul petapa pertempuran. Sulit baginya untuk memahami esensi di balik teknik-teknik tersebut. Namun, ia memiliki buku panduan lengkap teknik pedang petir rusing. Tentu saja, ia harus berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari semua isinya dengan sisa waktu yang tersedia, terutama tebasan rantai ketiga rusing thunder, kekuatannya hampir setara dengan teknik bela diri tingkat bumi. Tepat saat langit mulai cerah, Xiao Chen segera bangkit. Orang-orang klan Xiao sudah berkumpul di pintu masuk. Ketika Xiao Xiong melihat kedatangan Xiao Chen, ia segera memimpin rombongan untuk berangkat ke Plaza Kultivator. Kompetisi bela diri tahunan Kota Mohe telah dimulai 3 hari yang lalu. Namun, semua orang tahu bahwa puncak acaranya adalah janji 10 tahun, pertarungan 3 klan besar Kota Mohe. Kerumunan besar memenuhi alun-alun, dan orang-orang dari 3 klan besar bergerak berdekatan saat mereka berjalan di antara kerumunan. Di panggung alun-alun, 3 paviliun dibangun khusus untuk 3 klan besar, mereka dapat melihat seluruh alun-alun dari sana. Orang-orang klan Xiao ada di sini. Bukankah sudah dikatakan bahwa 2 peserta mereka terluka dan tidak bisa berpartisipasi? Mengapa mereka masih berani menunjukkan wajah mereka di sini? Lihat ekspresi muram di wajah mereka. Sepertinya berita tentang 2 peserta mereka yang cedera itu benar. Apa mereka ke sini cuma mau coba-coba? Tahukah kau, Xiao Chen tidak terluka, jadi klan Xiao masih punya harapan. Xiao Chen, sekuat apapun dia tidak akan mampu melawan taktik beberapa orang yang bergiliran bertarung untuk membuatnya lelah. Kurasa klan Xiao pasti akan kalah. Berbagai perbincangan di antara kerumunan itu semuanya masuk ke telinga orang-orang klan Xiao, menyebabkan ekspresi gelap mereka berubah menjadi makin cemberut. Kakak Xiao, lama sekali. Akhirnya kau keluar dari pengasinganmu. Tepat ketika orang-orang klan Xiao hendak naik ke paviliun mereka, kepala klan Zhang dan kepala klan Tang berjalan mendekat. Xiao Xiong tersenyum acuh tak acuh, memang, sudah lama sekali. Tang Tian, aliansi klan Zhang dan klan Leng memang sesuai harapanku. Aku tidak menyangka kau juga akan terlibat. Tang Tian tersenyum dingin, kita tidak bisa membiarkan Gunung 7 Tanduk tetap dimonopoli oleh klan luar. Kepala klan Zhang membuka mulut untuk berbicara, Xiao Xiong, kami di sini bukan untuk mengobrol santai. Kami di sini untuk membahas sesuatu denganmu. Kami punya saran untuk kamu pertimbangkan. Bagaimana kalau kita selesaikan dendam ratusan tahun antar klan kita? Selama Xiao Chen bisa mengalahkan Tang Feng dan Zhang He hari ini, keempat orang yang tersisa tidak akan ikut berperang. Kita anggap ini sebagai kemenangan klan Xiao. Otak Xiao Xiong bekerja keras memikirkan hal ini. Kepala klan Zhang bermaksud hanya mengirim 2 orang untuk melawan Xiao Chen, tetapi syaratnya kedua pertempuran itu harus terjadi hari ini. Niat mereka jelas. Mereka ingin menggunakan taktik melelahkan Xiao Chen, agar tidak memberinya kesempatan beristirahat. Namun, ini berarti ia harus bertarung 4 kali lebih sedikit. Mendengar saran ini, mata Xiao Chen berbinar dan hatinya dipenuhi rasa gembira. Ia tidak memiliki banyak teknik bela diri, dan jika ia terlalu banyak bertarung, lawan-lawannya akan menyadari hal itu. Hal ini sangat sesuai dengan niat Xiao Chen. Melihat Xiao Chen mengangguk dalam kegelapan, Xiao Xiong berkata, lelucon apa ini? Kau pikir aku akan setuju? Setelah membuat klan Leng melukai peserta klan Xiao kita, kau malah datang dan memberiku saran seperti itu.
Apa kau pikir aku, Xiao Xiong, bodoh? Tang Tian tersenyum, Xiao Xiong, apa kau punya pilihan lain? Ini sudah skenario terbaik untukmu. Dari 6 pertempuran yang dikurangi menjadi 2 pertempuran, aku rasa kau tidak perlu menolaknya. Kepala klan Zhang berkata, Saudara Xiao, aku sudah mengirim seseorang untuk memanggil Tuan Kota, jadi pikirkan baik-baik. Beberapa saat kemudian, Dugu Feng tiba, dan ketika melihat Xiao Xiong, ia buru-buru berkata, Selamat, Saudara Xiao, telah keluar dari pelatihan terpencilmu. Kudengar 2 pesertamu terluka, benarkah? Tanpa menunggu jawaban Xiao Xiong, Tang Tian mengajukan sarannya kepada Dugu Feng. Setelah Dugu Feng mendengar saran tersebut, ia bergumam kepada Xiao Xiong, menurut aturan kompetisi, setelah peserta terpilih, mereka tidak dapat diubah. Xiao Xiong, jika 2 dari pesertamu benar-benar tidak dapat berpartisipasi, bagaimana kalau kau menerima saran ini? Akhirnya, atas saran Dugu Feng, Xiao Xiong ditekan untuk menerima saran tersebut. Xiao Chen, yang berdiri di tribun, menyeka keringat di dahinya. Kemampuan akting Xiao Xiong terlalu realistis, bahkan ia hampir tertipu. Dugu Feng berdiri di puncak arena tertinggi di Cultivators Plaza. Menghadap kerumunan, ia berkata, hari ini adalah hari terakhir kompetisi bela diri. Saya yakin sebagian besar dari kalian di sini untuk kompetisi janji 10 tahun. Sekarang, saya ingin mengumumkan sesuatu. Karena 2 peserta klan Xiao cedera dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi, setelah berdiskusi, ketiga klan memutuskan untuk mengubah aturan di menit-menit terakhir. Selama Xiao Chen dari klan Xiao dapat mengalahkan Zhang He dan Tang Feng secara berturut-turut, klan Xiao akan dianggap memenangkan duel. Selama mereka kalah 1 kali saja, mereka akan kehilangan hak atas Gunung 7 Tanduk. Memikirkan bahwa berita tentang 2 peserta klan Xiao yang tidak dapat berpartisipasi adalah benar, seseorang di bawah berkata dengan kaget. Haha, perubahan ini mungkin tampak menguntungkan bagi klan Xiao, tetapi sebenarnya mereka berencana menggunakan taktik untuk melelahkan Xiao Chen. Sepertinya klan Tang dan klan Zhang telah membentuk aliansi. Memang, kudengar klan Xiao diserang beberapa ahli di tengah malam. Aku curiga kedua klan itu adalah dalangnya. Seberapa bodohnya kau, kenapa harus curiga? Tak perlu dipikirkan, itu pasti dilakukan oleh kedua klan. Diskusi dan argumen yang tak berujung memenuhi telinga Xiao Chen, tetapi hatinya tetap setenang air saat ia perlahan berjalan melewati kerumunan dan menuju arena. Bayangan patung Kaisar Tianwu menyelimuti arena, memberikan nuansa hikmat tambahan. Aku harus memenangkan pertempuran hari ini. Aku tidak akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Setelah 10.000 tahun, aku akan menjadi seperti Kaisar Tianwu, berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas yang lain tanpa jatuh, gumam Xiao Chen dalam hati. Saat mendekati arena, Xiao Chen mendorong pelan-pelan dengan kakinya dan mendarat dengan stabil di arena. Tatapannya tajam. Di sudut lain, Zhang He telah menunggu cukup lama. Tatapannya dingin. Pertempuran pertama janji 10 tahun resmi dimulai. Zhang He ini, kudengar dia minum pil esensi pengembalian. Semangat bela dirinya tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih kuat. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Xiao Chen kali ini. Bisa dibilang mereka berimbang terakhir kali. Jika roh bela diri Zhang He hancur lagi, aku bertanya-tanya apakah mungkin untuk menyelamatkannya lagi. Kalian tidak mengerti. Setelah roh bela diri mengembun kembali, kekuatan dan tenaganya meningkat berkali-kali lipat. Bayangkan, klan Zhang bisa mendapatkan pil esensi pengembalian. Aku penasaran bagaimana mereka melakukannya. Sebelum keduanya mulai bertarung, suara diskusi dari kerumunan terdengar. Wasit menghampiri dan memberi salam kepada mereka berdua, saling memberi salam. Xiao Chen dan Zhang He saling memberi salam, duel mulai. Tepat setelah wasit mengucapkan kata-kata itu, Zhang He segera melancarkan teknik gerakan membentangkan sayap Raja Wali Langit. Sebuah ilusi seekor burung Raja Wali Langit muncul di belakangnya, mengeluarkan kicauan burung yang nyaring. Ia terbang dari tanah dan melayang di udara. Zhang He mengacungkan pedangnya, dan 4 aliran ki pedang melesat di udara, menuju Xiao Chen. Mata Xiao Chen tampak tenang saat angin sepoi-sepoi meniup rambut hitamnya yang halus, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Ia membuat gerakan menusuk di udara 4 kali, dan 4 aliran api ungu muncul di ujung jarinya. Api itu berputar di sekitar jari-jarinya sekali, lalu terbang menuju pedang ki. Boom, 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 boom. Pedang ki dan api ungu berbenturan di udara, mengeluarkan 4 suara ledakan sebelum menghilang ke segala arah. Zhang He dengan santai melambaikan tangannya dan memancarkan gelombang ki, menyebarkan api di depannya. Teknik gerakan Raja Wali Langit melebarkan sayap sangat cepat, Zhang He mampu langsung bergerak ke depan Xiao Chen. Xiao Chen hampir tidak bisa melihat gerakan Zhang He.
Sebenarnya, Xiao Chen tidak memiliki teknik gerakan yang memadai. Terdengar kicauan burung yang nyaring lagi. Ketika Zhang He berada di dekat Xiao Chen, tubuhnya bergerak aneh ke samping, meninggalkan bayangan. Sebenarnya, Zhang He sudah berada di belakang Xiao Chen. Xiao Chen memejamkan mata dan memancarkan indera spiritualnya. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara kaki Xiao Chen tetap tenang dan tak bergerak. Tiba-tiba, pedang bayangan bulan memancarkan cahaya dan dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang bayangan bulan bergerak ke belakang dan menangkisnya. Ledakan. Pedang Xiao Chen berhasil mencegat tebasan Zhang He yang datang dari belakangnya. Tebasannya sangat tepat, di mata orang lain, seolah-olah ia telah menumbuhkan mata di belakang kepalanya. Zhang He sedikit terkejut, tetapi ia tetap melayang di udara. Dengan gerakan yang sangat lincah, ia berpindah posisi dan tiba di belakang sisi kiri Xiao Chen. Tiba-tiba, pedang bayangan bulan milik Xiao Chen dipindahkan ke tangan kirinya dan sebelum Zhang He dapat bergerak, cahaya cemerlang muncul pada bilah pedang dan menebas ke arah Zhang He. Kaki Xiao Chen masih belum berubah posisi. Zhang He terkejut, ia bisa menganggap blok sebelumnya sebagai kebetulan. Namun, dengan Xiao Chen yang mengambil inisiatif, jelas bahwa Xiao Chen dapat melihat serangan yang datang dari belakangnya. Zhang He merentangkan kedua tangannya seperti burung raksasa, lalu mundur ke udara. Saat hendak mendarat setelah melakukan salto, ujung pedangnya menyentuh tanah dan dengan lembut terlontar kembali ke udara. Dia mengeksekusi teknik gerakan melebarkan sayap burung Raja Wali Langit secara ekstrim, bergerak di udara bagaikan anak panah yang tajam, melesat ke arah Xiao Chen, ujung pedangnya melesat ke arahnya. Sialan, sial. Dalam sekejap, keduanya bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Zhang He mengerahkan teknik gerakan merentangkan sayap Raja Wali Langit secara ekstrim, Xiao Chen tetap tidak bergerak. Ia menangkis setiap pukulan yang datang, dan sama sekali tidak panik. Setelah Zhang He menusukkan pedangnya lagi, ia terlempar mundur. Melihat Xiao Chen masih memejamkan mata, ia merasa sangat tak berdaya. Teknik gerakan yang ia banggakan ternyata tak berguna melawan Xiao Chen. Dalam pertarungan sebelumnya, Xiao Chen tidak mampu mengejar kecepatannya, ia hanya mampu menggunakan perisai petir surgawi dan bertahan secara pasif. Kini, ia mampu bertahan tanpa bergerak dan menghadapi serangan Zhang He. Terbang dengan sayap, satu tebasan garis. Zhang He berteriak marah, lalu melancarkan gerakan pedang sederhana dan hati-hati ke arah Xiao Chen. Karena ia tidak mampu menggunakan kecepatan untuk menekan Xiao Chen, maka ia akan menggunakan kekuatan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya. Kilatan melintas di matanya saat ia melihat Zhang He turun dari langit. Ia tersenyum samar dan kakinya menapak tanah dengan lembut, melompat ke udara. Terbang dengan sayap, satu tebasan garis. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya pedang saling bertabrakan, memancarkan gelombang ki yang mengerikan di udara. Zhang He mundur beberapa langkah. Melihat gerakan Xiao Chen yang sedikit terpengaruh, ia sangat terkejut. Tak disangka aku benar-benar akan kalah dari Xiao Chen dalam adu kekuatan. Burung Raja Wali di belakang Zhang He berteriak keras lagi. Zhang He berhenti di udara, menghentikan momentum jatuhnya. Ia menatap Xiao Chen yang berada di udara, dan senyumnya samar-samar menunjukkan ejekan. Sekalipun kau sedikit lebih kuat dariku, kau seharusnya tidak melawanku di udara. Aku punya teknik gerakan Raja Wali Langit melebarkan sayap. Mari kita lihat bagaimana kau akan melawan tarikan gravitasi. Terbang dengan sayap, tarian tak teratur selama 1000 tahun. Zhang He berteriak keras dan melancarkan jurus bela diri kebanggaannya melawan Xiao Chen yang terjatuh. Ia berharap dapat mengalahkan Xiao Chen di udara dan mencegahnya mendarat. Xiao Chen tersenyum tipis di dalam hatinya, dan aliran energi mengalir dari roh bela diri naga biru. Ia mengacungkan pedangnya dan melakukan salto, tubuhnya memanfaatkan energi dari roh bela diri naga biru untuk tiba-tiba naik lebih tinggi. Jurus bela diri Zhang He langsung kehilangan sasarannya. Zhang He mendongak dan mendapati Xiao Chen sudah berada di atasnya. Zhang He terkejut. Terbang dengan sayap, tarian tak teratur selama 1000 tahun. Meskipun itu adalah tarian 1000 tahun yang sama, jika dibandingkan dengan tarian 1000 tahun milik Zhang He, Xiao Chen memiliki keunggulan posisi. Tarian 1000 tahun yang dilakukan dari atas benar-benar menekan Zhang He. Dalam sekejap, sosok mereka berdua terus berganti posisi. Cahaya pedang dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di sekitarnya. Suara benturan cahaya pedang dan cahaya pedang terus terdengar. Dalam sekejap, mereka telah bertukar ratusan serangan. Dengan perbedaan posisi mereka, Zhang He akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Anehnya, Xiao Chen memiliki teknik gerakan yang memungkinkannya terbang lebih tinggi ke udara. Memang,
dia mungkin sengaja membuka celah. Atau, kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk melawannya di udara? Itu sangat mungkin. Saat orang banyak membicarakan pertarungan itu, orang-orang dari 3 klan besar juga dengan cemas menonton pertarungan di bawah. Di paviliun klan Xiao, Xiao Yulan memperhatikan kedua orang di udara dengan cemas, matanya dipenuhi kekhawatiran. Setelah mereka melakukan tarian 1000 tahun yang tak teratur, mereka bergerak sangat cepat. Dengan tingkat kultivasi Xiao Yulan saat ini, sulit baginya untuk melihat situasi dengan jelas. Ayah, bagaimana situasinya? Xiao Yulan bertanya pada tetua pertama. Catatan TL, saya tidak yakin apakah saya pernah menyebutkan ini sebelumnya, tetapi sebelumnya, penulis mengatakan bahwa tetua pertama adalah kakeknya. Setelah beberapa saat, sepertinya kakeknya yang menjadi ayah. Saya akan menggunakan kata ayah mulai sekarang, dan akan mengubah bab-bab sebelumnya menjadi ayah agar tetap konsisten. Xiao Qiang tersenyum tipis, semuanya baik-baik saja. Xiao Chen lebih diuntungkan. Orang-orang dari klan Zhang dan klan Tang berada di paviliun yang sama. Kepala klan Zhang memasang ekspresi tak sedap dipandang, tak disangka dia jatuh ke dalam perangkap sesederhana itu. Zhang He terlalu picik, Tang Tian menghiburnya, dia hanya kehilangan keunggulan sementara. Kemenangan belum ditentukan. Lagi pula, dengan cara ini, kita bisa menunjukkan salah satu keahlian Xiao Chen. Tang Feng, yang berdiri di samping mereka, menggenggam busur api es erat-erat sambil menatap kedua orang di langit. Ia tersenyum dingin, keterampilan seperti ini hanya akan menjadi sasaran empuk di depan busur api esku. Ledakan. Dalam sekejap, kedua orang di langit itu bertukar lebih dari 1200 jurus. Saat mereka menyelesaikan teknik bela diri, Xiao Chen dengan kejam menginjakkan kakinya ke tubuh Zhang He, mendorongnya dengan kuat, menyebabkan Xiao Chen melayang lebih tinggi ke langit. Zhang He jatuh ke tanah dengan suara bang. Bajunya berlubang akibat cahaya pedang, meninggalkan banyak luka berdarah. Ia menatap Xiao Chen yang terbang tinggi ke angkasa, dan matanya penuh keterkejutan. Apa yang coba dia lakukan? Zhang He segera bangkit dan menyingkirkan keraguan di hatinya. Saat ini, momentumnya sedang berada di titik terendah. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali momentum itu, dia akan benar-benar ditekan oleh Xiao Chen. Burung rok surgawi membentangkan sayap, mengejar bintang menangkap bulan. Ilusi di belakang Zhang He tiba-tiba mengeluarkan suara kicauan burung yang tajam. Pakaiannya berkibar tanpa henti saat gelombang suara meledak ke segala arah. Para penonton yang berada lebih dekat ke arena langsung merasakan gendang telinga mereka bergetar, membuat mereka pusing. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan muntah darah dan pingsan. Teriakan burung ini sudah mencapai pesona tari burung dewa. Tak disangka Zhang He masih punya banyak kartu untuk dimainkan, bahkan setelah terluka. Dulu di zaman ahli itu, ia menggunakan teriakan burung dewa untuk membuat orang berdarah dari 7 lubangnya dan mati karena pecahnya organ dalam. Meskipun Zhang He belum mencapai tingkat seperti itu, sudah cukup bagus baginya untuk bisa membuat orang pingsan. Kerumunan di bawah berdiskusi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah Zhang He menggunakan teknik mengejar bintang menangkap bulan, ia bagaikan anak panah tajam yang melesat dari busurnya. Ia melompat dari tanah dan mengejar Xiao Chen. Meskipun terlambat bergerak, ia berhasil menyusul Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen sedikit mengernyit, ia takjub dengan teknik gerakan membentangkan sayap Raja Wali Langit. Dengan tingkat kultivasi Zhang He saat ini, ia mampu mencapai standar seperti itu. Orang-orang hanya bisa membayangkan kekuatan dan ketangguhan ahli itu di masa lalu. Xiao Chen terpaksa membatalkan rencana awalnya. Awalnya ia ingin menggunakan Meteor Burst, jika Zhang He terlambat menyusulnya, ia yakin ia bisa menggunakan Meteor Burst dan langsung mengakhiri duel ini. Xiao Chen memutar tubuhnya dan menghindari aliran ki pedang yang dipancarkan Zhang He. Ia segera turun ke tanah. Teknik gerakannya tidak sebaik Zhang He, tidak ada keuntungan melawannya di udara. Melihat patung Kaisar Tianwu di depannya, mata Xiao Chen berbinar. Xiao Chen bergerak cepat di udara dan menghindari pedang Qi Zhang He saat ia turun menuju patung Kaisar Tianwu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berdiri di atas pedang Kaisar Tianwu. Setelah menstabilkan dirinya, Xiao Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Ia berbalik menghadap Zhang He, yang mengejarnya, sambil menembakkan 4 jimat api kelas 3. Zhang He melangkah di udara, dan bayangan seekor burung Raja Wali Surgawi muncul. Bayangan burung Raja Wali Surgawi itu tampak sangat nyata. Zhang He berdiri di atasnya dan bergerak ke kiri, menghindari jimat yang ditembakkan ke arahnya. Ledakan. Tepat ketika Zhang He berpikir semuanya baik-baik saja, jimat itu tiba-tiba meledak di udara. Gelombang panas yang melonjak memancar ke segala arah, berpusat pada jimat itu.
Boom, boom, boom. Terdengar 3 suara ledakan lagi saat ketiga jimat lainnya meledak terus-menerus, memenuhi langit dengan api tebal. Gelombang panas tak terbatas melesat ke segala arah. Layaknya awan gelap, gelombang panas itu menutupi matahari yang cerah, tampak seperti awan besar yang terbuat dari api. Melihat awan tebal memenuhi langit, kerumunan di bawah tercengang. Kepala klan Zhang ketakutan hingga wajahnya tak berekspresi. Ia gemetar saat berkata, apakah ini harta karun rahasia? Klan Xiao ternyata masih memiliki harta karun rahasia seperti itu. Tang Tian dan putranya, yang berada di samping, juga sangat terkejut. Api yang tebal itu benar-benar menutupi seluruh langit di atas arena. Kobaran api itu memiliki kekuatan dan daya yang tak tertandingi. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa merasakan gelombang panas yang mengerikan itu. Pedang suci langit cerah, 8 sapuan desolate. Tepat ketika kerumunan mengira situasinya sangat buruk bagi Zhang He, cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba muncul di langit, memadamkan api tebal itu sepenuhnya. Sinar matahari dari atas kembali menyinari mereka. Akibat gelombang suara yang dahsyat itu, api yang tak terbatas perlahan menghilang. Pedang yang digenggam Zhang He memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Batu surgawi yang tiba-tiba muncul di bawah kakinya justru memungkinkannya melayang untuk sementara. Aura roh bela diri pedang suci langit cerah terus meningkat. Niat pedang yang tak terbatas muncul di matanya. Ketika Xiao Chen menatap mata Zhang He, ia benar-benar melihat pemandangan medan perang kuno. Ia hampir terhanyut di dalamnya sebelum ia segera tersadar. Zhang He menatap Xiao Chen, yang berdiri di ujung pedang Kaisar Tianwu. Xiao Chen, sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak menghancurkan jiwa bela diriku, pemahamanku tentang langit cerah tidak akan meningkat satu tingkat pun. Xiao Chen memegang pedang bayangan bulan sambil berdiri tegak di atas pedang yang berada di tangan patung Kaisar Tianwu. Sambil tersenyum tipis, ia berkata, kukira kau akan berterima kasih atas beberapa gaya rambut baru yang kuberikan padamu. Kenapa kau memakai topi? Kurasa gaya rambutmu saat ini sangat bagus. Tidak perlu ditutupi. Zhang He merasakan amarah membara, dan niat pedang di matanya perlahan memudar. Tepat ketika niat pedang itu hampir sepenuhnya hilang, ia merasa ada yang tidak beres dan buru-buru menutup matanya. Ketika ia membuka matanya lagi, niat pedang yang tak terbatas muncul kembali, pikirannya telah kembali tenang. Ia menatap Xiao Chen dengan acuh tak acuh dan berkata, lumayan. Saat ini, kau mampu menggunakan kata-kata untuk mematahkan niat pedangku. Kau memang lawan yang tangguh. Namun, sekuat apapun dirimu, pada akhirnya kau hanya akan menjadi batu loncatan menuju Daoku untuk menjadi seorang Sword Sage. Karena aku telah sepenuhnya memahami Clear Sky Sword Intent. Meskipun Xiao Chen merasa sayang sekali Zhang He berhasil memulihkan niat pedangnya dengan cepat, ia juga merasa jijik terhadap Zhang He. Ia mampu mematahkan niat pedangnya hanya dengan beberapa kata, namun Zhang He masih berani menyombongkan diri tentang pemahamannya yang sempurna tentang niat pedang langit cerah. Hah! Zhang He menunggangi burung Raja Wali Surgawi dan terbang mendekat. Xiao Chen mendorong dengan kakinya pelan-pelan dan melompat ke udara, menghindari serangan Zhang He. Namun, ia menyadari bahwa serangan Zhang He hanyalah tipuan. Zhang He bergegas ke kepala Kaisar Tianwu, dan patung batu langit di bawah kakinya menghilang. Ia mendarat dengan suara, bang, dan ekspresi lega muncul di wajahnya. Jadi dia telah menghabiskan terlalu banyak esensinya dan perlu menemukan tempat untuk mendarat, Xiao Chen mengejeknya dalam hatinya. Terbang dengan sayap, bulan cerah seperti api. Zhang He berdiri di atas kepala patung Kaisar Tianwu dan segera melancarkan jurus ketiga, terbang bersayap. Sebuah fenomena misterius terjadi. Langit yang sebelumnya bermandikan sinar matahari yang terik, kini tertutup kegelapan malam dan bulan purnama perlahan muncul di angkasa. Tiba-tiba, 2 sosok manusia terbang dari cakrawala. Satu laki-laki dan satu lagi perempuan, mereka memegang pedang dan tampak seperti dewa. Mereka tampak sangat anggun dan anggun, memegang pedang dan menari di bawah sinar bulan. Xiao Chen terkejut dalam hatinya, kenapa sekarang ada 2 orang? Terakhir kali Zhang He mengeksekusi Moonbright Like Fire, hanya ada 1 sosok manusia. Tak disangka sekarang berubah menjadi 2 orang. Niat pedang langit cerah memang hebat. Tak disangka Zhang He mampu memahami esensi sejati terbang bersayap secepat itu. Memang, konon, pedang suci yang menciptakan Flight on Wings menciptakannya karena kerinduannya pada mendiang istrinya. Aku penasaran seberapa kuat kekuatan Moonbright Like Fire kali ini. Kekuatan yang ditunjukkannya sebelumnya sudah cukup mengerikan. Ini baru jurus ketiga dari Flight on Wings. Mengingat dia sudah memahaminya sampai tingkat ini, kekuatannya seharusnya setara dengan teknik bela diri tingkat bumi.
Mari kita lihat bagaimana Xiao Chen akan bertahan dari kekuatan teknik bela diri tingkat bumi kali ini. Jika Zhang He bisa mengeluarkan kekuatan teknik ini sepenuhnya, dia bahkan bisa membunuh seorang Grandmaster bela diri dengan mudah. Banyak orang berpengetahuan di bawah arena sedang mendiskusikan hal ini. Ketika klan Zhang dan klan Tang di pavilion melihat Zhang He mampu melakukan teknik terbang bersayap hingga tingkat ini, ekspresi mereka perlahan menjadi rileks. Namun, raut wajah orang-orang di pavilion klan Xiao berubah muram. Xiao Yulan bertanya dengan cemas, ada apa? Mengapa teknik bela diri orang itu memiliki fenomena misterius yang aneh? Apakah sepupu Xiao Chen akan baik-baik saja? Xiao Xiong menatap bulan purnama yang menggantung tinggi di langit, serta sosok-sosok manusia yang terbang di atasnya. Setelah beberapa saat, ia mendesah, munculnya fenomena misterius ini tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi. Ini sepenuhnya bergantung pada pemahaman Dao Pedang. Aku yakin di antara generasi muda Kabupaten Qixi, tak seorang pun yang bisa melampaui bocah dari klan Zhang ini dalam hal pemahaman Dao Pedang. Xiao Chen berdiri di ujung pedang, sementara indera spiritualnya terulur ke arah bulan purnama di langit. Namun, bulan itu tampak seolah-olah benar-benar ada di langit. Sekeras apapun ia mengulurkan indera spiritualnya, ia tak mampu menjangkaunya. Tiba-tiba, kedua sosok manusia itu berhenti bergerak di langit dan langit langsung hening. Xiao Chen merasa seolah-olah dirinya dikunci oleh dua inten pedang yang kuat. Ia bisa merasakan sensasi berbahaya. Membunuh. Zhang He mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arah Xiao Chen. Niat pedang yang tak terbatas melonjak. Suara gemuruh hebat terdengar di udara. Merasakan niat membunuh Zhang He, kedua sosok itu mengarahkan pedang mereka ke langit dan memancarkan dua aliran cahaya pedang yang cemerlang. Setelah itu, kedua aliran cahaya pedang itu menyatu dan menebas ke arah Xiao Chen. Melihat cahaya pedang yang sangat kuat, orang-orang di bawah arena segera melarikan diri ke segala arah. Jika cahaya pedang ini menebas seperti itu, pasti akan banyak orang yang terluka. Sua, Xiao Chen melemparkan sebuah patung kayu, yang muncul di tangannya, ke langit. Patung kayu itu langsung berubah menjadi seorang gadis yang memegang tombak emas. Laut biru tak terbatas. Lautan tak berbatas muncul di belakang Yue Ying, seekor naga biru melompat keluar dari laut. Tombak emasnya bergetar saat naga biru itu meraung marah dan menyerbu menuju cahaya pedang di langit. Ledakan, terdengar suara keras yang mengejutkan. Cahaya pedang langsung dibubarkan oleh naga biru itu. Naga biru itu meraung marah lagi, dan terus menerjang maju, menghantam langit malam yang tak terbatas. Sebuah lubang segera muncul di langit malam, dan seberkas sinar matahari bersinar dari lubang itu. Lubang itu semakin membesar, dan setelah beberapa saat, sinar matahari kembali menyinari tanah. Bulan purnama dan sosok-sosok manusia lenyap sepenuhnya. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan patung kayu itu kembali ke tangannya. Ia merasa sangat tidak beruntung, ia hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Langit malam menghilang dan Zhang He memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menunjukkan kelemahan yang luar biasa saat ia berlutut dengan satu lutut di atas kepala Kaisar Tianwu. Sudah selesai. Fenomena misterius Zhang He telah hancur. Dia sekarang tidak dapat membalikkan keadaan setelah menerima serangan balasan, seru orang-orang di bawah arena. Xiao Chen melompat ringan ke kepala Kaisar Tianwu, dan tanpa ampun menendang Zhang He ke tanah tanpa repot-repot terlibat dalam ocehannya yang tidak berguna. Patung Kaisar Tianwu tingginya ratusan meter. Jika Zhang He jatuh darinya, ia akan terluka parah, bahkan jika ia tidak mati. Kepala klan Zhang berteriak kaget sambil melompat keluar dari pavilion, berniat menangkap Zhang He. Namun, Xiao Chen tidak ingin memberinya kesempatan. Ia melompat turun dan kembali menendang dada Zhang He dengan keras. Zhang He menjerit kesakitan sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan Zhang He menabrak tubuh kepala klan Zhang. Keduanya pun jatuh ke tanah. Saat hendak menyentuh tanah, kepala klan Zhang melakukan salto dan mendarat dengan kokoh di tanah. Namun, Zhang He jatuh dengan keras ke tanah dengan suara dentuman keras dan tewas. Wajah ketua klan Zhang pucat pasi saat ia menatap Zhang He yang telah tiada. Tendangan Xiao Chen terlalu kejam. Ia menendang dantian Zhang He, melumpuhkan jiwa bela diri Zhang He. Kepala klan Zhang menunjuk Xiao Chen dengan jari gemetar dan berkata dengan marah, "Xiao Chen, kau begitu kejam, kau." Menjelang akhir, ia begitu marah hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Xiao Chen tersenyum dingin, "Aku kejam. Apa aku sekejam dirimu? Bersekutu dengan klan Leng dan membunuh lebih dari 100 orang dari klan Xiaoku. Haruskah aku menunjukkan belas kasihan kepada Zhang He agar dia bisa datang dan menyakiti keluarga dan teman-temanku di masa depan?"
Mengalihkan pandangannya ke wasit di samping, Xiao Chen melanjutkan, kamu sudah bisa menyatakan kemenangan, kan? Wasit itu tertegun sejenak sebelum kembali sadar, klan Xiao memenangkan ronde ini. Apakah peserta klan Tang dipersilakan maju ke arena? Memikirkan bahwa Xiao Chen benar-benar mampu mengalahkan Zhang He dengan mudah, sungguh tak terbayangkan. Apa maksudmu, tak terbayangkan? Jurus terakhirnya jelas merupakan harta karun rahasia. Bukan dia yang mengalahkan Zhang He, melainkan harta karun rahasianya. Kekalahan tetaplah kekalahan. Mengapa mencari-cari alasan? Mungkinkah harta karun rahasia bukan bagian dari kekuatan seseorang? Dari 10 ahli di negara ini yang memiliki kemampuan untuk menekan seluruh bangsa, hanya ada satu yang mengandalkan harta karun rahasia. Meski begitu, tak seorang pun berani menentangnya. Banyak orang merasa tak percaya Xiao Chen mampu mengalahkan Zhang He dengan begitu mudah. Tak seorang pun menyangka Xiao Chen memiliki harta karun rahasia yang begitu dahsyat. Menatap Xiao Chen, Tang Tian mengerutkan kening dalam-dalam. Ia berkata kepada Tang Feng, aku khawatir dia bahkan belum menghabiskan setengah esensinya. Jika kau merasa situasinya tidak menguntungkan, segera akui kekalahanmu. Selama Bukit Hijau masih ada, akan ada kayu bakar. Jangan seperti Zhang He, pil esensi pengembalian tidak mudah didapatkan. Catatan, selama masih ada Bukit Hijau, akan ada kayu bakar. Ini adalah ungkapan Cina untuk di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Tang Feng mengangguk. Ia menggenggam busur api es erat-erat sambil melompat langsung dari pavilion. Setelah itu, ia mendarat dengan kokoh di arena. Saat mendarat di arena, tidak ada suara sama sekali, jelas bahwa ia memiliki teknik gerakan yang sangat brilian. Aku belum pernah mendengar tentang Tang Feng ini sebelumnya. Aku penasaran seberapa kuat dia. Kurasa dia tidak akan bertahan bahkan 5 menit. Sepertinya klan Xiao akan menang lagi. Memang, Zhang He tidak bisa menang, bahkan dengan kekuatannya. Jika mereka mengandalkan orang yang tak dikenal ini, mereka tidak akan punya peluang. Selama bertahun-tahun, orang-orang klan Tang sangat tertutup. Selain rumor yang jarang beredar, tidak ada yang tahu tentang kekuatan aslinya. Ekspresi Xiao Chen dan Tang Feng tidak berubah ketika mereka mendengar diskusi dari bawah. Namun, Xiao Chen tidak lengah. Malah, ia meningkatkan kewaspadaannya. Di hutan suram, Tang Feng hanya menembakkan 3 anak panah. Selain itu, ia menyembunyikan kekuatannya. Meski begitu, Xiao Chen bertahan melawan mereka dengan susah payah. Menurut indra Xiao Chen, Tang Feng sekarang adalah seorang master bela diri, jadi kekuatannya akan meningkat secara kualitatif. Atas instruksi wasit, keduanya bertukar salam dan duel resmi dimulai. Sua, Xiao Chen menghentakkan kaki di tanah tanpa ragu. Sosoknya melesat bagai kilat saat ia melesat maju. Saat menghadapi lawan jarak jauh, wajar saja jika seseorang harus mendekat dan menggunakan serangan jarak dekat untuk memberikan pukulan mematikan. Xiao Chen cepat, tetapi Tang Feng lebih cepat. Begitu ia mulai bergerak, Tang Feng menembakkan 3 anak panah es. Cahaya listrik dipancarkan oleh pedang bayangan bulan. Xiao Chen dengan murah hati menuangkan esensinya ke dalam pedang sambil menebas 3 anak panah es. Dor, dor, dor. Ia menebas 3 kali dengan akurat, mengenai setiap anak panah es. Anak panah es itu hancur berkeping-keping, tetapi gerakan Xiao Chen tidak melambat saat ia menyerbu Tang Feng. Tang Feng dengan tenang menarik busurnya dan terus-menerus menembakkan anak panah es. Langkah kakinya memiliki tempo yang aneh, seolah-olah ia sedang berjalan-jalan. Rasanya luar biasa bebas dan nyaman. Dor, 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 dor. Xiao Chen menebas banyak anak panah es di sepanjang jalan, menghabiskan banyak esens. Setelah usaha yang luar biasa, ia akhirnya tiba di tempat Tang Feng awalnya berdiri. Namun, ia menyadari bahwa jaraknya dari Tang Feng tidak berubah, ia masih sama jauhnya seperti saat mereka mulai.